Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ari Rusmiati dari SMK Negeri 1 Batang, pengampu mata pelajaran Project IPAS. Di era digital, tantangan terhadap sistem pendidikan semakin kompleks. Salah satu tantangan bagi pendidik yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan belajar siswa yang semakin beragam. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu solusi inovatif untuk mengatasi tantangan era digital. Pendekatan ini memungkinkan pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, minat belajar, serta kemampuan individu siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi ya di pelajaran Project IPAS. Masih ingat kemarin pelajarannya apa? Tentang apa kemarin? Krisis air bersih. Berarti hari ini yang tidak berangkat siapa ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan cek dulu kebersihan laci dan bawah meja kalian. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hari ini kita akan belajar menggunakan model yang namanya Jago Demix. Hari ini kita akan menggunakan alur Jago. Tujuannya adalah kalian dapat menerapkan langkah untuk membuat proyek mitigasi. Pembelajaran dimulai dengan tes gaya belajar, yang hasilnya nanti akan menunjukkan mereka minat pada bagian mana, apakah auditori, visual, ataupun kinestetik. Sekarang kalian bisa berkumpul sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Langkah untuk pembelajaran hari ini dimulai dari J ya. Kita mulai dari jelajah. Dalam tahap jelajah, maka siswa akan membaca materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk auditori, maka siswa akan membaca materi dari modul. Kemudian untuk materi yang visual maka berupa poster, dan yang terakhir untuk kinestetik maka materi bisa dibaca atau dipelajari dari YouTube yang tertera dalam microsite. Gempa bumi di bawah laut penyebab tsunami. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, A, yaitu A, mati. Di bagian aktivitas diklik maka akan muncul kelas poin. Nah, sudah muncul seperti itu? Sudah, masukkan kodenya. Maka kalian akan mendapat bintang dari saya ya. Akan saya berikan bintang untuk semuanya. Kita lanjut. Apa yang kamu lakukan saat terjadi gunung meletus? Yuk. 3, 2, 1. Sekarang kita lanjut ke bagian gali ya. Silahkan diklik untuk tombol gali. Pada tahap gali, siswa mengerjakan soal dalam bentuk labirin. Siswa menggali potensi mereka ketika menghadapi tantangan selamatkan kotamu. Bagaimana hasilnya tadi setelah mengerjakan tantangan untuk selamatkan kota kita? Kelompok sana berhasil atau gagal? Berhasil. Beri apresiasi. Pada tahap selanjutnya yaitu olah. Pada tahap ini siswa mengerjakan proyek sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Untuk kinestetik, siswa melakukan mitigasi bencana gempa bumi. Mereka berpindah dari ruangan ke tempat terbuka. Untuk kelompok visual, maka mereka mengerjakan tugas berupa poster. Untuk kelompok auditori, maka mereka mengerjakan proyek yaitu membuat lagu kemudian menyanyikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis mitigasi bencana alam gempa bumi. Bencana alam gempa bumi. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dari jendela kaca. Kalau gempa melanda, lindungilah kepala, jauhi dari kaca.
membaca. Masuklah kolong meja. Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, Mbak Jadi Sisi. mitigasi bencana yaitu tata cara kita sebelum atau sesudah terjadi bencana. Ya, tepat sekali. Mitigasi bencana adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan baik sebelum terjadinya bencana, saat terjadinya bencana maupun sesudah terjadinya bencana. Bagaimana perasaan kalian nih setelah pembelajaran hari ini? Kita belajar menggunakan metode apa tadi? Jagodemik. Pembelajaran proyek IPAS ini sangat menyenangkan. Terus kita dapat mengetahui ketika bencana terjadi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Apabila terjadi bencana, maka kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan ya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Semangat pagi. Ya, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui alur Jago serta memanfaatkan media microsite, Classpoint serta Wordwall, maka kita dapat membuktikan bahwa belajar itu dapat memberikan pengalaman yang berkesan dan menyenangkan. Mari kita terus berinovasi dan mengembangkan pendidikan dengan pembelajaran yang lebih efektif untuk masa depan generasi pendidikan Indonesia. Masa depan pendidikan ada di tangan kita. Ayo kita bersama menjadi agen perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran IPAS ini sangatlah menyenangkan karena di sini kita dapat menggunakan metode pembelajaran yang bernama Jagodemik. Pembelajaran IPAS ini sangat menarik karena menggunakan berbagai macam media, yaitu microsite, Classpoint, dan Wordwall. Saya sangat mengapresiasikan pembelajaran dengan metode Jagodemik yang memanfaatkan teknologi. Metode ini berhasil menggabungkan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Saya melihat dampak positif dalam motivasi belajar dan pemahaman siswa di sini karena metode ini memenuhi kebutuhan belajar mereka yang sangat beragam. Saya sangat merekomendasikan metode Jagodemik ini untuk tetap diterapkan lebih luas lagi. Tetap semangat untuk masa depan yang lebih cerah. Saya bangga dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan guru kami dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan melalui metode Jagodemik. Dengan memanfaatkan teknologi seperti microsite, Classpoint, dan Wordwall, pembelajaran mitigasi bencana menjadi lebih interaktif, menarik, dan relevan bagi siswa. Saya melihat bagaimana metode ini mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa, memberikan mereka kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Metode ini juga mendukung keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, meningkatkan pemahaman mereka secara mendalam sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Saya mendukung inovasi ini dan berharap pendekatan ini sepertinya dapat diterapkan secara lebih luas untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna di sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih, sukses untuk Ibu Ari, selamat untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia. Setelah menyaksikan penerapan metode Jagodemik, saya semakin yakin bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Dengan metode ini, guru bisa memberikan pembelajaran yang lebih personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Saya sangat terinspirasi untuk menerapkan metode ini di kelas. Saya sangat bangga dengan pembelajaran yang diterapkan di sekolah kita melalui metode Jagodemik. Anak-anak belajar dengan cara interaktif dan inovatif. Saya yakin pendekatan ini sangat bermanfaat bagi perkembangan mereka, baik secara akademis maupun dalam keterampilan hidup. Terima kasih untuk inovatif yang luar biasa ini.